Jadi kali ini ada pasien saya ini yang menderita penyakit langka autoimun. Sakit apa dulu, Dek? Beser. Beset. Apa itu katanya dulu? Itu salah satu jenis autoimun yang langka banget di Indonesia. Benar kata saya kan, besek. Kita taunya beser. Nyek darah. Terus kata dokter gimana dulu? Iya, nggak ada obatnya, cuma bisa dikontrol aja. Jadi autoimun itu kan dimana sistem imunnya itu menyerang tubuh kita sendiri. Kalau saya kebetulan rongga mulut, terus kulit, sendi itu yang diserang. Waktu kamu divonis kayak gitu gimana dulu? Dengan usia semuda ini? Down? Ya jangan ditanya kalau itu. Pasti ya, Iya. tapi tetap semangat lah. Walaupun masih muda dan sempat syok dengan penyakit yang dideritanya, namun wanita ini tidak patah semangat dan terus berjuang melawan penyakitnya. Kalau dulu kan sariawan itu penuh, satu mulut itu sariawan semua. Itu berangsur-angsur ya hilang. Terus dulu kaki juga bengkak, jalan susah. Terus persendian kadang sakit walaupun lagi diem. Itu ya perlahan-lahan bisa hilang nyerinya, tapi masih ada kram. Sering kram di kaki, jalan sedikit udah kram. Nah, ya alhamdulillah, seiring berjalannya waktu membaik terus dan harapan Mas Enggang kamu sembuh dari penyakitmu ini. Jadi kita tunjukkan ke dunia kalau penyakit apa beset ini insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembuhan datang pada orang yang yakin dan tawakal. Dan salah satu orang yang diberikan kesempatan untuk sembuh dari penyakitnya adalah wanita bernama Dela. Dia kembali datang untuk sehat dan dijauhkan dari segala penyakit terdahulu. Ketika memang divonis penyakit langka dan nggak ada obat, tapi ketika manusia itu mau berusaha, ya, dia juga mau berdoa. Ketika ikhtiar kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya Allah menurunkan obat. Ketika dia divonis dengan penyakit langka, autoimun, dan susah untuk disembuhkan, seiring berjalannya waktu kan keluhannya berkurang. Artinya apa? Dia mau sembuh. Dan sekarang hampir nggak ada keluhan, hanya sedikit aja. Pada akhirnya apa? Logikanya, ketika penyakit itu keluhannya udah berkurang, dia udah mau sembuh. Ah, ini tinggal satu titik ini. Di sendi yang sebelah kirinya aja. Nih. Tinggal ini aja. Nih. Ini yang susah ditekuk, dulu susah untuk jalan. Nah, titik ini. Satu lagi, Dek. Bonus, Dek. THR, Dek. Promo-promo. Diskon-diskon. September ceria, Dek. Oh, lainnya udah aman. Walaupun ketika ditotok, Dela masih terlihat kesakitan, Udah empuk belum, Dek? namun kondisi saat ini sudah sangat membaik daripada kondisi ketika pertama kali datang ke Angga. Satunya, Dek. Dulu jalan berapa meter aja susah, udah kram, sakit. Sekarang jalan setengah kilo, 1 kilo itu udah bisa semenjak kesini. Ini aman. Tadi kan sakit. Sama ini nih. Nih. Satu lagi, Dek. Tak suntik, Dek. Bonus, Dek. THR, Dek. Tak imbui. Satu lah. Jangan kentut loh. Sekarang keluhannya tinggal apa, Dek? Tapi udah nggak kayak dulu kan. Dulu kan tekuk susah. Sekarang kan udah bisa. Karena ini kuning. Tinggal finishing aja. Ibaratnya rumah ini tinggal cat aja. Peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Dan tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Tidak ada satu manusia pun yang bisa ngejudge ini loh nggak bisa sembuh. Ini loh akan nggak bisa. Manusia ini terbatas kemampuannya. Semuanya yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa buktikan dengan usaha, ikhtiar dan doa kalian. Kalau penyakit meskipun itu parah dan langka bisa sembuh.
Tapi jangan lupa, manusia itu hanya perantara. Semuanya terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang airnya, Dek. Sholawat 3 kali. Izinmu ya Allah. Ya Mas Angga, mudah-mudahan kamu doain. Mas Angga doain, mudah-mudahan kamu sehat, panjang umur, dan hilang penyakit langkamu ini. Oke? Sukses. Ya, untuk semuanya yang mungkin mengalami hal yang sama atau lebih parah lagi, intinya jangan sampai down, jangan sampai menyerah. Walaupun kata dokter atau kata siapapun yang mengobati kita mungkin tidak ada obatnya atau tidak bisa sembuh, separah apapun Tuhan ngasih penyakit, ngasih ujian penyakit, tapi bisa dibalik itu Tuhan juga ngasih jalan kesembuhan. Itu pasti. Berapa lama sakit ini udah, Bu? 16 bulan. Gara-gara? Nggak tahu, itu nggak bisa tahu. Tensi berapa? Tensi 155, Bawahnya? bawahnya 90. Kolesterol, asam urat, trigliserid? Ya, punya. Pernah jatuh nggak ini? Enggak. Nyeret-nyeret nih kakinya jalannya. Sebelah kiri. Ya. Dia menderita yang namanya stroke organ sebelah kiri. Nah, stroke ini kan menyerang otak. Nah, ketika organ sebelah kiri kena, dia otak kanan yang kena, silang. Kalau organ kanan yang kena, dia otak kiri yang kena. Nah, untuk menentukan diagnosanya itu biasanya dia lakukan yang namanya CT scan otak untuk mengetahui penyumbatannya itu di sebelah mana. Tapi rata-rata kalau memang dia stroke pasti silang. Organ kanan pasti otak kiri, organ kiri pasti otak kanannya, seperti itu. Ya dulu. Responnya telat masih. Saya kembalikan saraf rasanya. Baru saja Angga menotok jari kaki dari pasien pria ini. Kita sudah bisa melihat reaksi dari pasien tersebut. Walaupun reaksinya bisa dibilang sedikit terlambat. Satu lagi. Katanya minta bonus. THR katanya. Diskon 1, Pak. Lurus. Iya, dulu pernah stroke tapi nggak selama ini, cuma 2 minggu sembuh. Terus kan 3 kali ini sudah. Ada sudah. Ya, respon sudah. Oke. Udah kerasa. Satu lagi, Pak. Rata-rata kan orang stroke ini motoriknya yang keserang. Artinya saraf perintahnya dia di otak dan gerakannya itu cenderung lambat akibat dari stroke-nya itu. Gendut. Gendut sekali. Jalan pakai tongkat aja ya? Iya. Nggak bisa naik motor lagi nih. Tekuk. Tekuk. Cek, belum, tunggu. Nayeng. Yuk. Walaupun sedikit, namun respon bapak ini sudah terlihat lebih cepat ketimbang ketika pertama ditotok tadi. Pengapuran pada lutut kiri bapak ini sangat akan menghambat karena kan double pada akhirnya kasusnya. Sudah stroke, ada pengapuran. Pengapuran ini kan juga berpengaruh terhadap elastisitas lututnya. Untuk pergerakannya bapak biasanya kita hanya nangani stroke-nya aja, pada akhirnya sekarang double. Ya beban kita 2 kali lebih berat daripada orang yang hanya terkena stroke aja. Lari. Ayo tekuk. Tekuk, Pak. Belum bisa nekuk ya. Sembunyiin dia. Nah, sip. Ternyata bapak ini lebih bereaksi ketika ditotok di bagian leher.
3 orang pun tampak kewalahan menahan Pak Solik supaya tidak terlalu banyak gerakan ketika ditotok Angga. Gelantung kaki di situ. Kita lihat jalannya yuk. Untuk stroke pun itu kita lihat dulu kasusnya seberapa lama dan seberapa parah. Biasanya kalau Mas Angga kan Mas Angga observasi dulu, kalau memang dia belum begitu parah dan bisa kita tangani hari ini langsung bisa ada hasil, biasanya Mas Angga tangani, ada hasil, langsung kita buktikan di situ. Ditapakkan dulu, jangan langsung ngelangkah ya. Yo, lagi satunya. Yang kanan angkat. Nah, ini kalau udah angkat, nah, yang kanan panjang. Nah, lagi. Jangan kesusu. Yang ini dulu. Jangan barengan. Lurusin. Yang kanan lurusin. Nah, Mas, ngelatihnya ya di rumah gini ya. Yang kiri dulu, maju. Yang kanan diem. Itu angkat. Nah, oke. Jadi dia biar gini. Kalau dia gini, dia ngerasa takut jatuh pada akhirnya. Kalau untuk pasien yang ini kan kalau di rumah bisa dilatih berjalan. Itu bisa diulang-ulang di rumah untuk melatih keseimbangan Bapak dan keberanian Bapak untuk melangkah. Semakin sering latihan akan semakin bagus. Jangan bareng. Yang kanan dulu. Yang ini dulu, yang kiri dulu. Nah, angkat itu. Nah, yang kiri dulu. Yang kiri dulu, jangan yang kanan diem. Yo, habis Mas Angga injak, baru yang kanan ya. Yo, diam. Yo. Nah, lagi. Yo. Lagi, kurang panjang yang kanan. Lagi. Kalau di rumah, nah, dia juga bisa melakukan yang namanya terapi fisioterapi di rumah sakit atau ahli-ahli fisioterapi itu bagus juga menurut Mas Angga sih. Tapak dulu, jangan keburu. Mas jaga belakang Mas. Nah itu bagus. Panjang. Nah, yang kanan panjang. Nah, panjang yang kanan. Nah, sip. Balik kamar. Nah itu bagus, biar nggak pakai tongkat terus. Cuma dia masih natah gerakannya yang belum Mas. Jadi, nah makanya dia harus gini. Makanya ini napak dulu, baru yang ini. Kalau Bapak keburu, jelek. Nah, makanya Mas Angga tadi kan latih pelan dulu. Biar dia napak, ini ngikuti. Ini napak, ini ngikuti. Nanti bagus hasilnya, jadi tidak kayak gini-gini. Sholawat ping telu. Allahumma. Kurang keras. Satu lagi. Izinmu ya Allah. Sembuh. Hal pertama yang harus dia ingat, rasa sakit. Nih. Kalau dia di alam bawah sadar, dia gak akan ngerasain sakit sudah. Nah, dia masih di tengah-tengah.